Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di dalam kitab Az-Zuhrul Fa'ih, di dalam kitab Az-Zuhrul Fa'ih karangan Ibnu Jazari, karangan Ibnu Jazari, ada satu cerita. Di dalam kitab tersebut diberikan judul firman Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau pesimis, janganlah engkau putus asa, janganlah engkau pernah berhenti untuk mengharapkan rahmatnya Allah. Ada satu cerita, ini cerita berhubungan dengan Sayyidut Tabi'in, yaitu Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, amin. Annahu taba ala yadihi syabun yuqalu lahu Al-Abbas. Sesungguhnya ada seorang pemuda. Pemuda ini taba, bertobat di hadapan Sayyiduna Hasan Al-Basri. Pemuda itu namanya Al-Abbas. Hati-hati, bukan Al-Abbas maksudnya Sayyiduna Abbas, pamannya Nabi, bukan. Abbas yang disebutkan dalam kitab ini yaitu Abbas yang hidup pada zaman Sayyidina Hasan Al-Basri. Jadi pada zaman tabi'in, dia tobat di hadapan Sayyidina Hasan Al-Basri, tobat. Profilnya wakana kathirul ma'asi, itu Abbas orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat sudah, tobat, thumma taba, thumma nakatha sab'ina marrotan. Tobat, maksiat lagi, datang lagi, tobat, maksiat lagi, datang lagi, tobat, maksiat, terus gitu, tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Itu terjadi sab'ina marrotan yatubu wayang kuzu. Wis kaya ngono iku. 70 kali. Bayangno ente. Hah? Kita orang yang datang ngene kurang ajar deh. Sayyidina Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, murid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya timbul sifat basyariyah ya. Ya pantas lah ya, pantas. Tobat, maksiat, tobat lagi, maksiat. Terus aku tobat, enggak mau lagi. Ya wis tobat. Doakan lagi, pergi. Tobat, maksiat maneng, balik maneng 70 kali. 70 kali berbuat seperti itu. Sampai apa? Hatta kana akhiru umrihi, sampai pada akhir umurnya, sudah mau meninggal, sudah si Abbas tadi itu akan meninggal. Waqad hadarathul wafa, ketika itu dia sudah sakaratil maut, akan meninggal. Apa yang terjadi? Qala liwalidatihi, ini Abbas mengatakan kepada ibunya, mengatakan, adrikni bisyekh hatta ujaddidu taubata ala yadeh. Bu, tolong sampaikan ya sama Sayyidina Hasan Al-Basri, ajak ke sini Bu, agar aku bisa memperbaharui dari
tobatku. Ajak Bu ke sini. Sudah. Fala'allallaha yakbaluni. Mungkin Ibu karena tobatku ini di hadapan Sayyidina Hasan Al-Basri, maka Allah akan memaafkan dan menerima diriku. Sudah. Ibu syafaqat, perasaan kasih sayang kepada anaknya. Fa'atat al-ajuzu. Maka ibunya yang sudah tua renta tadi itu datang kepada ila syekh, kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Wasallamat alaih. Sang ibu itu mengucapkan salam kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Wa qalat lahu. Ibunya mengatakan kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, ana Ummul Abbas. Wahai Sayyidina Hasan Al-Basri, aku ini ibunya Abbas. Kalau bahasanya kita orang, aku ini ibunya pemuda yang sering datang kepadamu, tobat maksiat, aku ibunya. Waqad hadaratul wafah. Anakku ini sekarang mau meninggal. Sakaratul maut. Wa huwa yuridu tajdidat taubah ala yadayk. Anakku ini ingin memperbaharui tobatnya di hadapanmu. Sudah 70 kali ya? Sudah. Timbul sifat basyariah. Muncul sifat apa? Manusianya muncul. Faqala laha. Maka Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan kepada ibunya, idhabi. Pergi sana, pergi. Pergi kamu. Fala hajatali fi man yatubu wa yanqudhu. Ana ndak peduli. Ana ndak perlu ngurusi orang yang katanya tobat kemudian kembali tobat maksiat, ndak peduli, biar sudah sana. Sayyidina Hasan Al-Basri sudah faraja'at baqiyah. Ibunya kembali ke rumahnya tadi itu baqiyatan, dalam keadaan nangis. Wa qalat, setelah ketemu anaknya Abbas, ibunya ngatakan, waihaka ya Abbas, waihaka, celaka kamu wahai Abbas, celaka. Kenapa? Inna syaikha qad aba ayyatiyaka. Sayyidina Hasan Al-Basri telah menolak untuk datang kepadamu. Celaka kamu. Kenapa? Likubhi af'alik. Karena buruknya perbuatanmu, karena kurang ajarmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya si anak tadi itu? Faqala. Abbas tadi itu mengatakan dalam keadaan akan meninggal dunia, Ilahi wa sayyidi wa maulaya, Tuhanku, junjunganku, guruku. Inna syaikha, sesungguhnya guruku ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Hasan Al-Basri, qata'ani. Sudah, ana ndak punya harapan di hadapan Allah. Aku ndak punya harapan di hadapan siapapun, di hadapan guruku juga. Kepada orang alim tadi itu aku minta datang, ndak mau. Sudah, aku ndak ada harapan sama sekali. Fala taqta'ni, tinggal kamu wahai ibu. Jangan engkau putus harapanku kepadamu wahai ibu. Wala taqta' raja'i minki, jangan engkau putus pengharapanku untuk aku mendapatkan rahmat Allah melalui engkau wahai ibu. Tolong, kalau Allah sudah mutus diriku, orang alim sudah mutus diriku, tinggal engkau ibu. Aku pengharapanku hanya kepadamu. Tolong jangan engkau putus pengharapanku kepada dirimu. Tsumma qala liwalidatihi, kemudian Abbas itu mengatakan kepada ibunya, Idza
idza ana muttu, kalau memang aku meninggal dunia, fadha'i rijlaki ala wajhi. Tolong kalau aku sudah meninggal, kakimu letakkan di wajahku ini, letakkan, injek wajahku ini. Wadha'i fi raqabati hablan, dan letakkan juga di leherku ini tali. Engkau tali, Bu. Kemudian apa? Wa ashibni fil aswaq. Sudah seperti itu, kamu tarik jenazahku ini menuju pasar. Tarik jenazahku menuju pasar. Wa guli, dan katakan, kalau sudah sampai pasar, katakan di pasar tadi itu kepada penduduk pasar tadi itu, hadza jaza'u man asallaha. Katakan, Bu, ini loh balasan bagi orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengharapannya? Fala'allahu yarani fayarhamuni bifadlihi wa karami. Maka aku berharap dengan perbuatanmu tadi itu, nginjek wajahku, kemudian menali leherku, engkau tarik menuju pasar, engkau hinakan aku di depan orang pasar, aku berharap Allah melihat kepadaku dan Allah merahmatiku dengan pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka fahammat an adha'a rijlaha ala wajhi. Ibunya ngelihat, mungkin betul juga ini cara supaya anakku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibunya punya keinginan memang akan meletakkan kakinya menginjak wajah anak tersebut. Apa tujuannya? Supaya anaknya diampuni. Gimana? Fahammat an tadha'a rijlaha ala wajhi. Ketika timbul keinginan seperti itu, apa? Faida bihatifin. Ketika itu ada suara yang mengatakan, suara itu tanpa adanya wujud. Ada suara mengatakan, Yakul mengatakan suara tadi itu, la tadha'i godamaki maudhi'as sujud. Hei ibu, jangan pernah engkau letakkan kakimu di tempat sujud. Wajah anakmu, tempat sujud, jangan. Wa'limi, dan ketahui wahai ibu, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ghafara lahu. Allah telah mengampuni anakmu, wa a'taqahu minan nar, dan Allah telah membebaskan anakmu dari api neraka. Meninggal si anak tadi itu. Fajahazathu wa warathu biturab wan sorofat. Ini sampai tetangganya tidak ada yang ngurusi. Ibunya sendiri yang ngurusi jenazah tadi itu, ibunya sendiri yang memasukkan ke dalam kubur, ibunya sendiri yang sampai nutupi kuburannya tadi itu. Setelah selesai, wan sorofat, pergi ibunya. Apa yang terjadi? Tinggal urusan sama Sayyidina Hasan al-Basri. Apa yang terjadi? Faro'a Asy-Syekhul Basri Rabbal Izzah fil manam. Orang-orang pilihannya Allah mimpi bertemu dengan Allah. Sayyidina Ahmad bin Hanbal, beliau juga mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Sufyan bin Uyainah mimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri juga mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mimpi tidak bisa kita gambarkan bagaimana bertemu Allah, wallahu a'lam. Mereka adalah orang-orang pilihannya Allah. Ini Sayyidina Hasan Al-Basri mimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka wahwa yaqul, Allah menyatakan apa? Wahwa yaqul, ya Hasan, he Hasan Al-Basri, ma hamalaka
ala antuqnita abdi min rahmati, antuqnita abdi min rahmati. Hei Hasan, apa yang membuat kamu sehingga engkau membuat hambaku putus asa? Min rahmati, dari rahmatku. Alaisa analladzi khalaqtahu, bukankah aku alladzi khalaqtuhu, yang menciptakannya? Wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku mencakup segala sesuatunya. Kenapa kamu buat dia putus asa? Apakah kamu tidak tahu aku yang menciptakan dia? Aku yang menginginkan dia seperti itu. Aku yang membuat segala sesuatunya. Dan engkau tahu rahmatku itu mencakup kepada segala sesuatu. Apa terus? Apa katanya? Hati-hati ya. Ini omongan kepada Sayyidina Hasan al-Basri juga berlaku sama kita. Perhatikan. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, lain utta, kalau engkau kembali lagi berbuat seperti itu, ila mithliha, kamu berbuat lagi seperti itu, la amhuwannaka min diwanis sholihin, aku Allah akan menghapus namamu dari kelompok orang-orang soleh. Aku hapus, aku coret kamu kalau tidak punya rahmat kepada yang lain. Makanya jangan pernah membuat orang lain kecewa. Sampai dikatakan apa? Basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira. Jangan buat orang lari. Jangan buat orang itu sumpah. Jangan buat orang itu sedih. Jangan buat orang itu seolah-olah Allah itu kejam. Lah. Kita pribadi, masing-masing dari kita individu, kalaupun kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, wajar. Karena apa? Kita bukan maksum. Kita berbuat kesalahan, wajar. Kewajiban kita berbuat kesalahan, tobat. Berbuat kesalahan, tobat. Dan cara setan untuk membuat kita malas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Akan dibuat oleh setan tadi itu seolah-olah apa? Seolah-olah apa? Engkau tidak ada faedahnya tobat. Sebentar lagi engkau kembali lagi kepada perbuatan maksiat itu. Tidak perlu tobat. Tutup no dhisik, lanjutkan dulu. Itu makruh syaiton. Hati-hati. Guru kita Sayyidina Habib Umar, beliau mengatakan bahwasannya engkau meskipun 70 kali, 100 kali dalam sehari, jangan pernah putus untuk istighfar kepada Allah. Apapun yang kita laksanakan, apapun. Maka mungkin dari semangat kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah akan memunculkan rahmatnya sehingga Allah akan jaga kita. Coba pikirkan. Dalam satu hadis qudsi dikatakan apa? Aku Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambaku yang dia menengadahkan tangannya berdoa kepadaku, minta ampun kepadaku, aku malu untuk melepaskan tangan itu, tidak meminta lagi turun tangan itu dalam keadaan tidak aku kabulkan doanya. Aku Allah malu untuk menolak orang yang telah mengangkat tangannya. Perhatikan, apa rahasianya di sini? Apa rahasianya? Kok sampai ada hadis qudsi, siapa orang yang angkat tangannya untuk berdoa, siapa orang yang membuka Al-Quran untuk baca, siapa orang yang lesannya digerakkan untuk istighfar, untuk doa, kok pasti dikabulkan sama Allah? Apa sebabnya? Satu, tidak orang berdoa kecuali Allah menginginkan untuk memberikan pemberian kepada hamba tersebut. Tidak lesan hamba tadi itu mengucapkan istighfar, mengucapkan minta ampun kepada Allah, kecuali Allah menginginkan untuk memberikan pengampunan kepada hamba tersebut.
Mafhumnya, mafhum mantuknya dari sini, mafhum mantuknya yang bisa difahami dari ungkapan ini, perhatikan. Kalau kita sehari penuh, atau bahkan 2 hari, atau bahkan 1 minggu, atau bahkan 1 bulan, atau bahkan 1 tahun, tidak pernah buka Al-Quran, tidak pernah kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tidak pernah lesan kita beristighfar kepada Allah, ketahui, itu pertanda Allah tidak menginginkan untuk mengabulkan doa kita, tidak menginginkan untuk mengampuni dosa kita, tidak menginginkan untuk memberikan rahmatnya kepada kita melalui Al-Quran. Sehingga apa? Dibuat sulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menjadi orang yang pesimis. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ada satu riwayat, Pak. Zaman Bani Israel, umatnya Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Musa, ya. Suatu saat dia ahli maksiat kepada Allah. Suatu saat timbul perasaan keinginan, ya, timbul perasaan keinginan untuk buka kitab Taurat. Tadi itu berarti apa? Allah menginginkan dia ada kebaikan, ngambil kitab Taurat. Subhanallah, pas tengah baca gini, di kitab Taurat itu menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad. Karena umat yang terdahulu mengenal Nabi Muhammad dengan nama Ahmad. Ketika tertulis di Taurat, sifat Nabi Muhammad disebutkan nama Ahmad, dia bersolawat kepada Allah, kepada Nabi SAW. Nabi belum diciptakan secara dohir. Zaman Nabi Allah Musa. Tahu enggak? Gara-gara satu solawat yang dia sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan kesadaran sehingga orang tadi itu bertobat kepada Allah, keluar dari segala maksiatnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa? Sebab sekali baca kitab Taurat tertulis nama Ahmad, dia bersolawat kepada Muhammad, diampuni berkat Nabi kita Muhammad SAW. Terus bagaimana kiranya kalau Nabi Muhammad kepada kita, perlakuan Allah kepada kita sebagai umatnya langsung, umat Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan pernah putus asa. Tetap apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Misalnya Beb punya rutinan malam Ahad, punya rutinan malam Jumat, rutinan ini, jalani. Kita tidak tahu, mungkin dari situ ada bantuan Allah, mungkin kita tidak terasa ada pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai cambuk kita, sebagai cambuk pribadi kita, individu kita masing-masing, kapan mulai timbul perasaan malas baca Quran, ingat, berarti Allah mungkin tidak menginginkan kita mendapatkan rahmatnya. Kita akan takut, maka kita akan ngambil Al-Quran. Kok malas mau zikir? Kok malas mau istighfar kepada Allah? Orang istighfar, orang gerak lesannya manusia tadi itu untuk istighfar, berarti Allah menginginkan pengampunan. Kok aku tidak minta istighfar ya? Na'udzubillah. Jangan-jangan akan timbul perasaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal tersebut, usaha yang kita laksanakan meskipun sedikit akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kenapa? Satu, umat kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita terakhir, Pak, begitu keutamaan umatnya Nabi Muhammad ketika Nabi Allah Musa membaca tentang riwayat nanti di hari kiamat, umat yang terbanyak, umat yang paling banyak masuk surga. Beliau berharap umatnya, Allah menyatakan itu bukan umatmu wahai Musa, itu umat kekasihku Muhammad Rasulullah. Apa yang terakhir yang diucapkan Nabi Allah Musa? Kalimullah, orang yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran, Nabi Allah Musa. Apa perkataan? Setelah mengucapkan seperti itu, setelah Allah menyatakan seperti itu, bahwasanya itu bukan umatmu, itu umat kekasihku Nabi Muhammad yang akan datang di akhir zaman. Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad, jadikan aku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Permintaan siapa? Nabi Allah Musa, kalimullah, yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Gunakan kesempatan ini, ayo kita gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan rahmat dari Allah melalui wasilah perantara Nabi kita Muhammad untuk sampai ke hadrat Allah, rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana ataraf أننا اقترفنا وأننا أسرفنا